Amin. Oh, Tuhan Yesus, ya benar Tuhan. Oh, kami perlu terus membayar harga. Tuhan, pergunakan setiap waktu kesempatan yang ada untuk, Tuhan, datang kepadamu. Berkati juga sore hari ini Tuhan. Kami mau datang pada firman-Mu, mohon roh hikmat dan wahyu, supaya kami bisa, Tuhan, memahami, mengenal firman-Mu dengan benar. Ya, berkati pembacaan kitab kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Haleluya. Ya, seperti biasa, tolong bantu ya untuk mengurutkan pembacaannya ya. Oke. Jadi sebelum mulai, kita sudah memasuki kitab Kejadian pasal yang ke-31 ya. Jadi kita bersyukur 30 pasal telah lewat, tapi jangan sampai hanya lewat begitu saja ya. Renaldi bisa ya untuk urutannya? Iya, Kak. Oke. Nah, jadi Matius juga sampai pasal yang 11 sekarang ya. Bukan berarti wah saya ini nih nggak baca. Tapi kalau kita nggak baca, kita harus punya satu tekad. Oh, aku mau tebus. Ya misal kemarin kita tuh nggak baca, baik pribadi ataupun bersama-sama. Kita harus punya tekad. Oh, saya kelewatan nih. Seperti kalau makan, kalau kalian nggak makan, rasanya lapar, ya. Tapi banyak orang tuh kalau nggak makan rohani rasanya baik-baik saja. Oh, aku nggak apa-apa. Yang penting aku lihat kutipan renungan, lihat kutipan ayat yang dibagikan ya, potongan-potongan ayat. Jangan, kita harus makan dengan kenyang ya. Makan firman, makanan rohani. Jadi ini dorongan saja ya, bukan untuk menasihati ya. Jadi saya hanya ingin supaya teman-teman tuh memiliki satu perasaan yang dalam. Meskipun kita belum pernah ketemu sebelumnya ya, tapi puji Tuhan kita bisa sama-sama belajar untuk mengasihi Tuhan ya, mengasihi firman-Nya. Karena yang katakan dalam kitab Pekotbah pasal 12 ya, siapa? Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Jadi kita harus betul-betul ini ya. Puji Tuhan, sudah ada urutannya. Silakan dimulai ya. Jadi dari Kejadian 31 ayat yang pertama sampai pasal 32 ayat 12. Oke, Iva ya. Kejadian pasal 31. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Amin. Sesudah itu, Yakub menyuruh manggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai engkau. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Ayat 7. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Amin. 10. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang.
Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berpintik-pintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Oke, di Tuhan. 13, akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau berasa kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri anak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing, karena ia telah menjual kami, juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali? Ayat 16. Masih kamu tadi. Ayat 16, tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Ayat 19, adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya, ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya, ia menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Amin. Laban mengejar Yakub. Ayat 22, ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Oke, ke Iva dulu aja mungkin ya, di Maxius secara luar. Ayat, tadi sudah sampai ayat berapa ya? 24. 24. 25, ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di Padan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Ayat 27, mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Ayat 28, lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengantar Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Ayat 31, lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu,
Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Amin. Amin. Sorry. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah Bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku, apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat itu?" Amin. Oke, ayat 37. Aku telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temukan dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Ayat 40. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang biarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Kejadian 31 ayat 43. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucu-cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Ayat 45. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Amin. Oke. Siapa selanjutnya? Maksius ya? Matius. Oke, Oh. 45. Iya, 48. Batu ini pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan..." Oh, sinyalnya kayaknya ya. putus. Langsung saja ke siapa? Yosua ya. Oke, saya baca dari 31 ayat 50 ya. "Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, "Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah yang menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu itu mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat."
Oke, selanjutnya Kejadian 31 ayat 53. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka, kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Oke. Kita lanjut ya, berarti ayat pasal 32. Pasal 3. Kirain cuma pasal 31. Pasal 32. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Ayat 3. Sesudah itu, Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Ya. Lanjut. Ayat 7. Sangatlah Yakub. Ayat 7. Lalu sangat takut. Suaraku dengar enggak, Kak? Dan dengar. Kak, suaraku Masuk. Ya. Ayat 7. Lalu sangat takutlah Yakub dan rasa sesak hati. Ayat 7. Lalu sangat takutlah Yakub dan rasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lusa dombanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkata, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku berbuat baik kepadamu. Amin." Ayat 10, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Amin. Baik. Oke. Kita lanjut dulu ya. Matius pasal 11. Nanti baru kita sama-sama ada bahas sedikit ya. Oke, Matius pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 30. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan pada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ayat 7,
Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Ayat 10, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Amin. Oke. Maksius kayak susah sinyal kayaknya. Jaringannya kayaknya. Oke, lanjut dulu kali ya. Oke, baik. Ayat 13, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Oke. Hilang. Lanjut. Andre. Ayat 16 ya, Kak? Ya. Ayat 16, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Ayat 19, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 20, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati, karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ajakan juru selamat ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Amin. 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab
Kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Amin. Oke, karena cukup banyak ya ayat kita yang tadi kita baca, jadi kita agak mepet waktunya. Silakan bagi yang mau sharing dulu, dipersilakan, nanti coba saya bantu jelaskan. Siapapun boleh. Atau mau bertanya juga tidak apa. Andre ada? Atau Raul? Atau Monica? Halo Kak. Ya. Aku paling ini sih Kak, mau sharing yang Matius 11 yang akhir. Aku di ayat yang ini, yang ayat 27 sampai 28, yang semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Itu terus di akhirnya Tuhan Yesus melengkapi dengan kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dan akhirnya di situ aku melihatnya seperti ini, kayak Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dengan kita bisa mengenal Bapa yaitu melalui anak, dan di sini Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, jadi di situ jawaban supaya kita bisa mengenal Bapa lebih baik lagi, ya dengan kita menginikan sosok Tuhan Yesus gitu, yang mungkin pada masa itu Tuhan Yesus kan nyata gitu bentuknya, dan disitulah mengenal Bapaknya itu dalam rupa Tuhan Yesus, seperti itu sih Kak, aku terberkati. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Kalau aku Kak, aku ngambil dari Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi di sini kita sebagai manusia ketika kita punya masalah, punya beban berat, kita itu seringkali melarikannya kepada hal-hal duniawi seperti minum-minuman keras, seperti ikut narkoba, merokok. Tapi kita nggak sadar kalau sebenarnya Tuhan itu udah jelas mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka kita akan diberikan kelegaan. Jadi di sini kita nggak perlu khawatir sama apa yang terjadi sama kita ketika kita mengalami beban yang berat, atau bahkan hampir putus asa dengan kegagalan-kegagalan yang kita alami. Itu Tuhan itu bakalan memberikan sesuatu yang indah buat kita, akan memberikan kelegaan yang luar biasa bagi kita. Jadi buat aku yang menarik dari sore ini, ya dari Matius 11 ayat 28 tadi. Sekian Kak. Ya, baik, terima kasih Ica dan Monica. Ada lagi teman lainnya? Kak, mau tanya Kak. Iya. Kuk itu sama kayak menyangkal diri nggak sih Kak? Oke, pertanyaan yang sangat baik. Ya. Jadi saya coba bantuin. Kuk itu kan biasa ada di sapi atau kuda ya. Jadi mereka ketika membajak tanah ya, itu mereka ditaruh kuk. Ya. Kuknya itu ya betul. Jadi Andre itu berkata menyangkal diri. Nah kan sapi itu dia nggak bisa bebas. Nah tapi kuk yang diberikan Tuhan di sini itu ringan. Kenapa? Jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu mau menderita bersama Tuhan atau kamu mau menderita bersama dengan dunia? Karena Tuhan dan dunia ini kan dua persona. Dunia itu kan ada iblis di dalamnya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan itu, kamu mau kuk yang dari mana? Karena dua-duanya sama menderita sebenarnya, sama-sama menderita. Tapi menderita di dalam Tuhan itu mulia. Ketika kita baca Alkitab, kita kan menderita. Menderita apa? Menderita kita kelewatan misalnya sinetron atau apa ya, tapi kita mendapatkan kemuliaan. Nah, kalau kita diberikan kuk yang ringan ini, maukah kita belajar padanya sehingga kita mendapatkan ketenangan ya, ketenangan dalam jiwa. Wah, akhirnya saya bisa tenang, tidak lagi terganggu oleh situasi dunia. Jadi itu singkatnya Andrea. Jelas? Oke Kak, makasih Kak. Jelas. Oke. Baik, ada lagi?
Oke, mungkin saya langsung ini aja ya. Simpulkan sedikit dari kejadian tadi, kita sudah lihat bagaimana Ishak dari Yakub ya, dia penipu yang ditipu ya, dia juga mengalami berbagai macam perjalanan yang sulit ya. Dia di sini sebenarnya menyatakan bahwa Allah mendidik Yakub. Tapi kenapa Allah mendidik Yakub? Karena Allah memilih Yakub. Hari ini Allah memilih kita, mau nggak kita dididik oleh Tuhan? Ya. Misal situasi keluarga sulit, ya, lalu juga lingkungan mengganggu kita sehingga kita tidak bisa leluasa datang kepada Tuhan, menyebabkan kita merasa kok saya ditipu sih, ikut Tuhan kok begini ya, ikut Tuhan kok sulit gini ya. Nah, mulai pertanyaan-pertanyaan itu. Namun yang satu yang kita perlu tahu tadi di dalam kitab Kejadian dan Matius ini, satu perkara adalah apakah kita menjadikan Tuhan yang utama? Ya. Kalau tidak, maka yang terjadi di dalam Matius 11 ayat 24. Tapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Nah, ya, jadi moga sore ini, malam ini, hari yang ke-14, sampai hari nanti ke-365, ya, kita punya satu kemajuan rohani. Saya mau mengenal Tuhan lebih dalam, bukan hanya sekedar mengenal tanda kutip agama. Tapi saya mau mengenal Tuhan ini seperti apa. Kristus yang saya ikuti ini seperti apa. Yang saya sembah ini seperti apa. Bukan hanya Allah yang nggak kelihatan, tapi juga apa? Allah yang benar-benar mengasihi manusia, menyertai manusia. Ya, jadi moga kita semua diberkati. Ya, semakin hari semakin membaca, semakin kita mengasihi. Ya, baik. Saya rasa cukup ya sampai di sini. 6:30 sudah lewat dikit ya. Nanti kita ketemu lagi. Oh gini teman-teman, saya ada saran. Kan Jumat sampai Minggu itu kita kan baca pribadi ya. Gimana kalau tetap melapor? Misalnya saya baca nih untuk porsi besok. Saya lapor misalnya Renard selesai. Nah jadi supaya memacu kita masing-masing. Oh ya aku belum baca. Jadi kan kalau gini kan kita nggak bisa pantau nih yang Jumat sampai Minggunya nih teman-teman baca nggak nih gitu kan. Nah untuk menjaga kita baca selesai kita lapor. Renard selesai. Supaya apa? Kita sama-sama kalau nggak ngerti, Kak saya sudah selesai baca namun saya nggak ngerti nih Kak. Nah tanyalah di grup itu ya. Oke setuju? Boleh. Setuju. Setuju, Kak. Oke ya, jadi mulai besok kita lakukan itu ya. 5 Minggu, lapor pribadi, saya selesai. Kalau saya bingung saya tanya. Ya, oke. Demikian tadi sudah dipimpin doa. Sekarang kita akan tutup bersama-sama. Apakah Renaldi bisa bantu dalam doa? Bisa nggak? Baik, teman-teman kita tutup dalam doa. Tuhan, sungguh terima kasih atas kesempatan sore hari ini kami telah membaca firman-Mu. Tuhan bisa terus kembali didik kami dalam hari-hari kami. Tuhan supaya bisa kami mengenal diri-Mu secara lebih dalam melalui setiap firman yang kami baca. Datang kepada diri-Mu. Sungguh Tuhan, kami juga mau terus bersandar pada diri-Mu sebagai pelepasan kami yang sejati. Tuhan, setiap hook yang Kau pasang, kami percaya untuk mendisiplinkan kami, sehingga hidup kami bukan hidup yang sembarangan, melainkan hidup yang taat dan juga layak di hadapan-Mu. Sungguh terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, baik. Sampai sini ya. Mari kita foto ya.